Om Tat Sat Ekam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Avignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Ratawo Yantu Iswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Inggih, Sang Maharsi Suci, Guru Suci, nunas tuntunan ampura, semoga titiang tidak kenau pederawa. Ida Sang Sulinggih, Ida Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi, yaitu untuk mengupas tuntas ajaran Sabta Timira, 7 kegelapan dan kemabukan yang ada pada diri kita yang harus kita kenalikan, harus kita waspadai. Tapi sebelumnya, saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan demikian juga sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, dan begitu juga tidak bertujuan untuk menyinggung, menjelek-jelekan, begitu ya. Saya hanya ingin yaitu memaparkan tentang ajaran yang sangat baik ini, mudah-mudahan sebagai cermin kita dalam kehidupan ini, demikian ya. Dan begitu mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat bawakan, apa yang bisa saya sampaikan ini, sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan secara tulus dan ikhlas, begitu ya, sama orang lain, demikian ya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik, muda-mudi kaula muda serta anak-anak yang sama-sama berbahagia, ikuti pembawaan saya sampai akhir. Nanti saya akan mengajak, begitu ya, untuk memenuhi janji saya, yaitu di sesi yang telah lewat. Ya, saya akan berdoa dan memohon sinar suci Tuhan, begitu ya, agar dapat menyelimuti pikiran dan jiwa raga kita dan melindungi di jiwa kita, begitu ya. Ya, dari hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya dari bencana, mara bahaya, malapetaka, dan begitu juga mudah-mudahan kita terhindar dari kematian, demikian ya. Jadi kita melindungi dengan sinar suci yang seperti seputih salju akan membungkus pikiran jiwa raga kita, menyelimuti badan kita dan melindungi badan kita, demikian ya. Dan demikian juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, begitu juga adik-adik dan anak-anak ya berkenaan, begitu ya, tolong like, subscribe, dan share, begitu ya, agar ajaran yang sangat baik ini dapat ditularkan kepada generasi penerus, begitu ya, agar kita sama-sama dapat mewaspadai di dalam kehidupan ini, demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Sabta Timira adalah, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta ya, Sabta dan Timira, begitu ya. Sabta berarti 7, Timira adalah kegelapan atau kemabukan, begitu ya. Jadi bahwa ada 7 kegelapan dan kemabukan ini, ya kalau kita tidak bisa membawa diri, ini akan mengancam kepada diri kita, yang membuat diri kita akan menjadi susah dan menderita, begitu ya. Jadi yang pertama adalah surupa. Surupa itu karena ketampanan kita, begitu ya, kita mabuk dengan ketampanan kita, begitu juga dengan kerupawanan kita, kecantikan kita, demikian ya. Kalau kita tidak bisa membawa diri, inilah yang menyebabkan kita nanti gelap mata dan mabuk, begitu Bapak Ibu, dengan ketampanan kita ya. Misalnya selaku contoh,
seorang lelaki begitu yang sudah beristri, sudah menikah begitu ya. Jadi sudah punya istri yang cantik, begitu sudah punya putra begitu ya. Tetapi masih ingin menikah dan menikah lagi begitu ya. Ya, karena kita menguluri hawa nafsu kita, tidak bisa kita mengendalikan diri begitu ya. Nah, inilah yang disebut mabuk di dalam kehidupan kita begitu ya. Karena ketampanan, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa perkawinan itu sesuai dengan ajaran agama Hindu disebutkan adalah sangat suci dan sakral begitu ya. Itu makanya di dalam umpamanya perkawinan ini, mengawali perkawinan ini dilaksanakan yaitu upacara, yaitu mengitari api suci ya. Demikian ya. Artinya kita melaksanakan biakawon begitu ya. Biakala ini untuk membersihkan diri begitu sebelum umpamanya kita menuju ke jenjang perkawinan ini, supaya kita bersih secara lahir batin. Diharapkan nanti kita mempunyai keturunan anak-anak yang seputra begitu harapannya Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga perkawinan itu adalah yaitu bersatunya seorang laki-laki dengan wanita begitu ya, yang bersepakat untuk menjalin kehidupan berumah tangga dengan bertujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis, rukun, damai, bahagia dan sejahtera begitu ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian ya. Sama seperti umpamanya yaitu undang-undang perkawinan demikian ya. Jadi untuk dapat kita laksanakan secara baik-baik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga yaitu secara artinya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, diharapkan nanti kita akan dapat membimbing begitu ya. Jadi istri kita, anak-anak kita begitu ya, untuk dapat meningkatkan serada dan baktinya begitu, iman dan takwanya kepada Sang Maha Pencipta, Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya, agar kita selalu nanti dituntun, dilindungi oleh Tuhan begitu ya, diberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan berkeluarga. Demikian Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau umpama kita terus menikah dan menikah lagi begitu ya, berarti kita akan mengingkari janji perkawinan kita. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perlu juga diketahui bahwa ya seorang lelaki itu dia harus bertanggung jawab secara lahir dan batin begitu ya. Ya, secara lahir kita harus memenuhi kebutuhan yaitu sandang, pangan dan papan begitu ya. Jadi kebutuhan sandang ini kita harus memberikan pakaian yang layak begitu ya kepada istri kita, kepada anak-anak kita, demikian ya. Begitu juga pangan ini kita harus memberikan kebutuhan hidup begitu ya. Jadi untuk keberlangsungan hidup kepada istri kita dan begitu juga keluarga kita, demikian ya. Agar umpamanya anak-anak kita berikan makanan yang sehat begitu ya, yang sehat, bernutrisi, begitu juga yaitu berprotein begitu ya, agar nanti kita menjadi sehat dan anak-anak kita menjadi cerdas dan pintar begitu ya di dalam kehidupan ini, demikian ya. Jadi identik dengan artinya program Bapak pemerintah begitu ya, yaitu untuk memberikan makanan sehat gratis begitu ya, yaitu mohon maaf saya sebut namanya beliau Bapak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, yang mempunyai program untuk memberikan makanan sehat gratis kepada seluruh anak-anak di sekolah di wilayah Indonesia ini begitu ya. Jadi yang tujuannya adalah untuk dapat nanti mencerdaskan kehidupan bangsa begitu ya. Jadi diharapkan nanti anak-anak kita akan menjadi cerdas dan pintar begitu ya, agar dapat melanjutkan kepemimpinan di daerahnya begitu juga di negara ini, demikian ya. Ya, demikian harapannya Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga yaitu tentang papan ini kita harus memberikan kebutuhan untuk berlindung Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus membangun rumah yang layak untuk istri kita, untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita, demikian ya. Demikianlah tanggung jawab yang disebutkan secara lahir. Dan tanggung jawab secara batin yaitu kita
harus memberikan yaitu yang namanya nafkah batin begitu ya. Kita harus berhubungan harmonis dengan istri kita, demikian ya. Ya, agar kita perkawinan ini langgeng begitu ya, dan bahagia dan sejahtera di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, tentang tapi kalau umpamanya kita masih tetap ingin menikah dan menikah lagi, kita berarti mengingkari janji perkawinan kita begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya ya seorang lelaki ini sebagai kepala rumah tangga ini harus betul-betul bertanggung jawab ya kepada istri kita, anak kita secara lahir batin, begitu juga secara kehidupan yang berlangsung di dalam kehidupan berumah tangga begitu ya, agar mencapai keluarga yang harmonis, rukun, damai, bahagia dan sejahtera begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga yang contoh kedua, yaitu misalnya seorang wanita, saya mohon maaf kepada para ibu-ibu, para wanita ya. Jadi mungkin karena ingin mempercantik diri begitu ya, terus padahal dirinya sudah cantik begitu ya, sudah sempurna, tetapi terus ingin mempercantik diri dengan melakukan misalnya operasi plastik begitu ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya, karena kita mabuk dengan kecantikan kita begitu ya. Nah sehingga kita melakukan operasi plastik misalnya. Karena apa? Ya perlu kita ketahui bersama, namanya barang plastik tentu ada unsur kimia Bapak Ibu sekalian ya. Dikhawatirkan nanti akan membuat gangguan kesehatan kepada muka kita, begitu tubuh kita. Hal itu kita tidak kehendaki, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah perlu kita ketahui bersama ya, kalau umpamanya kita merias diri begitu ya, merias wajah kita, bermake up misalnya, itu adalah sah-sah saja menurut ajaran agama Hindu begitu ya. Ya itu tidak dilarang, demikian ya. Yang penting kita misalnya yang sudah bersuami, kita mempercantik diri, merias diri begitu ya, bermake up, yaitu untuk suami kita begitu ya, tidak untuk orang lain begitu, yang seperti istilah sekarang orang bilang selingkuh ya, demikian ya. Dan perlu ketahui bahwa seperti slogannya warga Bali atau pepatah Bali ini, kalau umpama seorang wanita atau perempuan ini bisa menjaga diri, nah atau melindungi dirinya, ini disebut luh luweh begitu ya. Perempuan yang bermartabat ya, perempuan yang utama begitu ya, yang bisa menjaga diri dan melindungi diri, cantik secara luar dan dalam begitu ya. Di luar ini cantik di paras, di wajah begitu, di tubuhnya begitu ya. Begitu juga cantik di hatinya, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Nah perempuan yang seperti ini akan dihormati, hidup di tengah-tengah masyarakat dan dihargai di hidup di tengah-tengah masyarakat, demikian Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau umpamanya seorang perempuan atau wanita ini tidak bisa menjaga diri atau membawa diri, disebutkan luh luhu begitu ya. Jadi luh luhu ini adalah disebutkan perempuan sampah begitu ya. Ya, yang namanya sampah itu adalah merupakan barang bekas yang sudah tidak berharga begitu ya. Mungkin tinggal dibuang saja, demikian Bapak Ibu. Selaku contohnya ya, demikian ya. Tetapi kalau mungkin sampah plastik itu kan bisa didaur ulang begitu ya, akan menjadi lebih baik lagi, demikian ya Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah pepatahnya warga Bali, kalau umpama kita bisa membawa diri ini, seorang wanita ini disebut luh luweh begitu ya. Perempuan yang utama, yang bermartabat, yang bisa menjaga diri, melindungi diri, yang cantik secara luar dalam begitu ya, dan dihormati di tengah masyarakat. Kalau umpama kita tidak bisa membawa diri, disebut luh luhu begitu ya. Jadi perempuan sampah yang tidak berguna lagi begitu ya, tinggal dibuang begitu ya, kecuali sampah plastik ya. Nah itu baru didaur ulang supaya menjadi lebih baik, kan demikian Bapak Ibu. Nah inilah sebagai pepatahnya orang Bali, demikian ya. Dan begitu juga perlu kita ketahui bahwa yang cantik, begitu juga bagi yang laki-laki yang tampan dan rupawan ini ya, ini adalah disebutkan dalam kitab suci Weda, adalah ciri-ciri kelahiran surgawi begitu ya. Ciri-ciri seseorang yang lahir dari swarga loka begitu turun ke dunia untuk menyempurnakan diri supaya menjadi lebih baik lagi begitu ya. Jadi
Begitu juga tujuannya turun ke dunia ini untuk menyelamatkan keluarganya begitu ya. Dari kehidupan ini, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kalau umpamanya kita sudah turun ke dunia ya, jadi untuk menyempurnakan diri ini diharapkan betul-betul nanti mudah-mudahan begitu ya, kalau bisa kita hidup di dunia ini dengan trikaya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik begitu ya. Mudah-mudahan kalau kita dipanggil nanti sama Yang Maha Kuasa, kita akan langgang gitu ya, hidup di swarga loka menjadi para dewa dan dewi, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa langgang ya, tidak mabuk dengan kecantikan, ketampanan kita begitu ya. Nah, sehingga kita bisa langgang di swarga loka menjadi para dewa dan dewi, begitu selaku contoh. Dan yang ketiga yaitu yang disebut dana. Dana itu adalah mabuk karena harta benda atau karena uang begitu ya. Jadi selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau umpamanya kita mendapatkan dengan uang yang susah payah begitu ya. Ya jadi atau umpamanya kita mendapatkan uang dari hasil kerja keras begitu ya. Maka orang itu biasanya prihatin untuk mempergunakan uang. Demikian ya. Dia mengatur secara baik dan bisa uang itu akan berkembang menjadi usaha yang lebih besar begitu ya, akan membuat nanti kesejahteraan, kebahagiaan keluarga, begitu juga mudah-mudahan juga bisa mensejahterakan orang lain begitu ya, dengan kita membuat perusahaan dan usaha begitu Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga kalau umpama kita tidak bisa membawa di keuangan kita Bapak Ibu sekalian ya, kita disebutkan kan mabuk atau gelap mata dengan uang kita atau harta kita, demikian ya. Selaku contoh misalnya kalau kita mendapatkan uang kaget, misalnya baru habis jual warisan misalnya ya. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi misalnya seperti misalnya di Bali baru habis jual tanah habing begitu ya, artinya tanah yang jurang itu Bapak Ibu masih tetap juga laku dengan harga fantastis begitu ya. Jadi dengan harga miliaran rupiah ya, karena Bali itu daerah pariwisata, demikian ya. Nah, misalnya kita mendapatkan uang kaget begitu ya. Jadi maka biasanya begitu Bapak Ibu sekalian ya, itu kita tidak terlalu prihatin atau tidak hati-hati mempergunakan uang kita, demikian ya. Misalnya kita pergunakan untuk misalnya berpoya-poya, begitu juga untuk berhura-hura, begitu juga mengamur-amurkan dana yang tidak perlu begitu ya. Ya, walaupun Bapak segudang mempunyai uang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita tidak prihatin, tidak hati-hati mempergunakan uang ini, tidak lama akan ludas atau habis begitu ya. Dan begitu juga penyesalan di belakang tetap tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Karena hidup kita ini adalah seperti roda pedati Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Olehnya itulah kita harus hati-hati begitu mempergunakan harta kita, uang kita, demikian ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu tolong, kalau mempunyai uang itu kembangkan Bapak Ibu ya. Misalnya mungkin kita keluar daerah begitu ya, membeli tanah yang lebih murah begitu ya. Bisa kita mengembangkan usaha misalnya perkebunan begitu ya, untuk kita tunggu hasilnya untuk masa depan begitu ya, di samping untuk mensejahterakan juga orang lain begitu ya, dengan mungkin kita mengambil tenaga kerja banyak kepada orang lain, demikian. Nah, itu selaku contoh. Dan demikian juga kita bisa mengembangkan dengan usaha online yang lain begitu ya. Ya, sedangkan tidak punya uang saja, kalau di zaman yang seperti sekarang ini cuma kita bekerja sama dengan misalnya pengusaha dengan toko begitu ya. Jadi untuk menjualkan barangnya begitu ya. Jadi kita akan mendapat jasa keuntungan dari situ, demikian Bapak Ibu sekalian. Itu selaku contoh saja. Nah, ini Bapak Ibu tentang dana ya. Masih banyak contoh yang lain karena orang bilang itu yaitu yang menyebabkan kita goyah keyakinan kita, iman kita begitu ya. Ada 3 disebutkan Bapak Ibu sekalian ya. Yaitu pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga adalah wanita begitu ya.
Jadi harta inilah kalau tidak bisa kita membawa harta kita, ini akan membuat juga kita akan menderita dan sengsara begitu ya. Demikian juga kedudukan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mempunyai kedudukan, ya laksanakanlah dengan sebaik-baiknya kedudukan kita, tugas kita demikian ya. Jangan nanti kita karena ingin kaya cepat, kita berbuat korupsi begitu ya, yang nantinya akan dimiskinkan begitu ya, dimiskinkan ya. Jadi semua harta benda kita, uang kita akan disita begitu ya, disita habis begitu ya. Kita akan menjadi miskin dan menderita, begitu juga keluarga kita akan menderita begitu selaku contoh ya. Dan yang ketiga itu wanita, biasanya kalau orang sudah sukses, banyak uang, itu biasanya pasti ada pendamping-pendamping begitu ya. Jadi kita tidak sadari begitu ya, akan mengamurkan uang, berpoya-poya begitu ya, yang juga akan membuat nanti kita akan kehilangan harta kita, kehilangan uang kita, demikian kita tidak sadari Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang perlu kita waspadai Bapak sekalian ya, tentang dana ini. Ya, kalau umpama kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, kan bisa untuk masa depan kita, demi anak dan cucu kita ke depan begitu ya. Kalau punya usaha supaya bisa maju sukses dan berkembang, mencapai keberhasilan, keberuntungan di dalam kehidupan ini, demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian tentang dana. Nah, yang ketiga ini yaitu yang ketiga ini adalah guna begitu ya. Jadi guna ini adalah mabuk karena kepintaran begitu ya. Nah, jadi kita ini semua ya, sebagai manusia ini adalah ingin supaya menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi jenius begitu ya. Tetapi kalau kita tidak bisa membawa kepintaran ini, nah inilah disebutkan mabuk dengan kepintaran kita, gelap mata dengan kepintaran kita begitu ya. Misalnya selaku contoh, kalau begitu kita pintar ini, kita misalnya merakit bom misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kita merakit bom ikan misalnya ya. Jadi perlu diketahui bahwa kalau kita mencari ikan dengan cara yang wajar, misalnya menjaring, memancing, itu adalah sah-sah saja begitu ya, tidak dilarang oleh pemerintah. Tetapi kalau kita sudah melakukan pemboman ikan ini Bapak Ibu sekalian, ya inilah kita akan melanggar hukum. Karena apa? Kalau kita melaksanakan pemboman ikan ini, semua biota laut itu akan musnah Bapak Ibu sekalian ya. Ikan yang dari yang besar-besar sampai sedang sampai kecil, itu semua akan musnah, akan hancur begitu ya, sampai telur-telur ikan demikian ya. Nah, ini kalau memang kita terbukti Bapak Ibu bersalah melakukan pemboman ikan ini, kita akan dituntut sesuai dengan prosedur hukum dan kita bisa dipenjarakan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping juga kita akan melanggar hukum agama ini Bapak Ibu sekalian ya, yaitu ajaran Trihitakarana begitu ya. Jadi sebenarnya ajaran Trihitakarana adalah 3 penyebab untuk mencapai kebahagiaan, yaitu pertama adalah hubungan kepada Tuhan, yang kedua adalah hubungan sesama manusia, yang ketiga adalah hubungan kepada alam semesta ini atau alam lingkungan begitu ya. Jadi hubungan kita sama yang Maha Kuasa begitu ya, kita akan membuat kita ini akan memutuskan hubungan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Karena Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa ini menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk kita ini, supaya manusia ini bisa memanfaatkan dan menjaga alam ini dan merawatnya sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia begitu ya. Alam ini ya, bukan memusnahkan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, demikianlah berarti kalau kita sudah merusak alam ini, kita menjauhkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kita menjauhkan diri kepada sesama manusia begitu ya. Karena kalau sudah kita melakukan pemboman ini, jelas ikan itu akan menjadi langka begitu ya, karena sudah ikan itu dari yang besar sampai kecil sampai telur-telur ikan sudah musnah begitu ya. Jadi nelayan yang lain susah untuk mendapatkan ikan begitu ya, yang seharusnya mereka itu mendapatkan ikan untuk menafkahi anak dan istrinya begitu ya. Tapi karena ikan sudah menjadi langka,
Nah, inilah juga menyebabkan nelayan yang lain juga ikut susah dan menderita begitu ya. Nah, ini berarti kita merusak hubungan kita sesama manusia. Dan yang ketiga itu merusak hubungan kita kepada alam semesta atau alam lingkungan ini. Misalnya selaku contoh Bapak Ibu sekalian, kita melakukan pemboman terhadap ikan di laut ini Bapak Ibu sekalian ya, di samping memusnahkan biota laut, begitu juga kita memusnahkan terumbu karang Bapak Ibu sekalian ya, yang tempatnya misalnya ikan-ikan di situ berkembang biak, bertelur begitu ya, beranak pinak begitu ikan-ikan ini semuanya ya. Jadi demikian. Tapi kalau dibom ini Bapak Ibu, semuanya musnah ini Bapak Ibu. Dan begitu juga mencemari lautan Bapak Ibu ya, dengan bom ini akan menghancurkan, memusnahkan, artinya biota laut ini sekitar ratusan meter itu Bapak Ibu ya, akan musnah demikian ya. Nah, itulah kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi nanti kita ini melakukan pemboman, membawa korban manusia begitu ya. Nah, kita juga akan kena hukum karma itu Bapak Ibu sekalian ya. Ada hukum sebab dan akibat di dalam ajaran agama Hindu. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu ya, tetap itu ada imbalannya begitu ya. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita yang berbuat tidak baik, itu akan mendapatkan karma buruk begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi istilahnya itu hukum sebab dan akibat, utang nyawa adalah dibayar nyawa begitu ya. Kalau bukan umpama sekarang kita ada yang membunuh begitu ya, nanti di kehidupan akan datang pasti kita ada yang membunuhnya demikian ya. Karena itu adalah hukum sebab dan akibat. Kecuali umpamanya misalnya kita sudah berdosa, banyak dosa begitu ya, tetapi kita harus insaf dan sadar begitu ya, kembali ke jalan yang benar begitu ya. Ya, untuk selalu melaksanakan kehidupan ini cinta kasih, kasih sayang, begitu juga beretika dan bertata krama begitu ya. Ya, budi pekerti luhur begitu dalam kehidupan ini. Dan di samping juga kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi kita kembali ke jalan yang benar begitu ya, untuk melaksanakan cinta kasih dan kasih sayang ini, karena Tuhan sendiri adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh umatnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memang kita dapat melaksanakan itu, katanya semua dosa akan terhapuskan begitu ya, seperti apa yang disebutkan di dalam ajaran kitab suci Bhagavad Gita, yaitu yang disebutkan api cedasi papebia sarubia papa kertana sarujanana pelaiwe nawewa warjinam santarisyasi begitu ya. Seandainya engkau paling berdosa di antara orang yang memikul dosa begitu ya, dengan perahu ilmu pengetahuan suci agama ini, lautan dosa engkau akan seberangi begitu ya. Kita harus betul-betul artinya kembali ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan begitu ya. Jadi kita akan selalu melaksanakan cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di alam ini begitu ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita akan terhampuni dan terhapuskan begitu Bapak Ibu sekalian. Itu selaku contoh. Tetapi kalau umpamanya kita ini misalnya Bapak Ibu mempunyai kepintaran ini, manfaatkanlah kepintaran itu yang bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin karena pintar ini, lakukanlah misalnya penelitian tentang teknologi tepat guna misalnya untuk pertanian misalnya ya. Bapak bisa menemukan misalnya untuk tanaman itu supaya subur, buahnya menjadi besar misalnya begitu ya. Jadi yang nanti akan dapat mensejahterakan kepada kita sendiri, begitu juga orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian. Itu selaku contoh saja Bapak Ibu ya. Dan yang keempat ini adalah kulina ya. Kulina itu adalah yaitu mabuk karena kebangsawanan begitu ya. Ya, jadi kalau umpamanya selaku contoh, misalnya kalau umpama seorang bangsawan ini tidak bisa membawa diri ya di tengah-tengah masyarakat ini, misalnya dia sombong, angkuh, begitu juga kasar begitu ya, cuek ya, acuh tak acuh begitu ya. Jadi maunya dia saja yang dihormati begitu, tapi tidak mau menghormati orang lain begitu ya.
maunya dia saja yang harus dihargai tetapi tidak menghargai orang lain. Nah, inilah yang disebutkan mabuk karena kebangsawanan kita, demikian ya. Jadi hendaknya kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai orang bangsawan ini yang terhormat begitu ya, jadi berlakulah seperti pohon yang besar dan rindang begitu ya. Jadi pohon besar di rindang ini Bapak Ibu sekalian, di waktu musim panas yaitu membuat orang yang lewat di bawah pohon itu akan berteduh begitu ya, tempat berteduh. Dan begitu juga kalau umpamanya pohon yang rindang ini menjadi tempatnya burung-burung begitu ya, bertengger di situ begitu ya, bermalam di situ, demikian ya. Dan demikian juga di waktu musim hujan ya, pohon yang besar dan rindang ini akan menyerap air begitu ya. Jadi dan di waktu musim panas pohon yang besar ini akan mengalirkan air begitu ya, untuk kesejahteraan umat manusia begitu ya. Jadi untuk kehidupan manusia ini. Nah, itulah ya Bapak Ibu kalau bisa begitu ya. Jadi kita harus betul-betul seorang bangsawan itu mungkin yang menjadi hartawan, mempunyai uang banyak begitu ya. Berikanlah bantuan ya kepada orang yang sangat membutuhkan, misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian, apa berupa uang atau harta, ataukah umpama memberikan bantuan hukum kepada orang yang lemah begitu, umpama selaku contoh ya. Ya, tapi kalau Bapak bisa artinya berlaku seperti hidup di tengah-tengah masyarakat itu seperti itu, maka Bapak akan dikenang begitu ya oleh masyarakat itu sendiri ya. Ya, Bapak akan dihormati, dihargai begitu kehidupan kita di masyarakat begitu ya. Dan untuk ke depan Bapak Ibu akan mudah untuk menempuh cita-cita selanjutnya begitu ya. Misalnya Bapak ingin menjadi misalnya bupati, ingin menjadi anggota dewan atau DPD dan sebagainya ya. Kita akan mudah menempuh cita-cita kita karena kita sudah menanamkan jasa di masyarakat. Nah, demikian Bapak Ibu selaku contoh ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita umpama tidak bisa membawa diri selaku bangsawan, kita akan gelap mata, begitu juga akan mabuk dengan kebangsawanan kita. Tapi kalau kita bisa membawa diri di tengah-tengah masyarakat, maka Bapak akan dihormati, dihargai, hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah tentang kulina, yaitu mabuk karena kebangsawanan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan yang kelima adalah yang disebut Yohana. Yohana itu adalah mabuk karena keremajaan. Jadi remaja ini Bapak Ibu sekalian adalah aset bangsa ini sebenarnya sebagai generasi penerus, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tetapi kalau umpamanya remaja ini ya, ini salah pergaulan Bapak Ibu sekalian ya. Karena para remaja ini sebenarnya adalah merupakan ya masa-masa yang paling indah di waktu remaja begitu ya, seperti nyanyian itu ya, kisah kasih di sekolah ya. Ya, tetapi kalau umpama masalah pergaulan, nah inilah akan menyebabkan juga remaja kita, generasi kita begitu akan rusak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya selaku contoh, ini kalau umpamanya anak-anak muda ini atau remaja ini bergaul kepada misalnya orang-orang nakal begitu ya, orang-orang yang misalnya berandal begitu ya, itu biasanya sering akan terjadi yaitu misalnya tawuran misalnya di sekolah Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah kita lihat di layar televisi itu bisa membawa korban begitu ya bagi anak-anak kita ya. Hal itu kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian ya. Dan demikian juga kalau umpamanya anak-anak kita ini bergaul dengan pengedar atau pemakai begitu obat terlarang, maka lama-kelamaan anak-anak kita juga akan kena imbasnya begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah perlu kita waspadai kepada anak-anak kita di masa remaja, demikian ya. Dan begitu juga misalnya anak remaja ini adalah yaitu sifat ingin tahu begitu ya. Jadi misalnya dia lakukan pergaulan bebas begitu ya. Misalnya seperti sekarang orang bilang itu ada seks bebas apa ya. Jadi nah ini kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian ya. Karena sekarang ini disebutkan banyak ada berjangkitnya nih penyakit HIV ini Bapak Ibu sekalian ya.
Katanya menurut keterangan dokter penyakit HIV ini tidak ada obatnya begitu ya. Kalau memang terjangkit ini akan menderita dan berakhir dengan kematian begitu disebutkan ya. Hal itu tidak kita kendaki Bapak Ibu sekalian ya. Olehnya itu Bapak Ibu, marilah kita curahkan pikiran kita kepada anak-anak kita begitu ya. Kalau umpama di rumah, orang tua inilah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau gerak-gerik anak-anak kita begitu ya. Begitu juga kalau umpamanya di sekolah, mohonlah Bapak Guru dan Ibu Guru untuk memantau kehidupan anak-anak ini begitu ya, gerak-geriknya dan sebagainya ya. Dan berikanlah pendidikan tentang misalnya budi pekerti luhur begitu ya, tata krama, etika dan tata krama ini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pendidikan non formal begitu ya, misalnya ya, misalnya di peseraman begitu ya, karena di peseraman itu adalah tempat untuk mendidik anak-anak supaya bisa berbudi pekerti luhur dan begitu juga bisa beretika dan tata krama begitu ya. Sehingga nanti anak-anak kita mudah-mudahan bisa berpikir bijaksana begitu ya, bisa memilah dan memilih antara benar dan salah, antara baik dan buruk begitu, antara mana yang bisa dilaksanakan yang tidak bisa dilaksanakan begitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita ini Bapak Ibu terhindar ya dari hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya kekerasan misalnya di peseraman atau di sekolah begitu ya. Ya itu kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kalau umpamanya anak-anak ini perlu kita betul-betul curahkan ya pikiran dan jiwa raga kita kepada anak-anak kita, karena anak kita adalah merupakan aset bangsa begitu ya, merupakan generasi penerus yang akan melangsungkan estafet kepemimpinan baik di daerahnya begitu juga di negara ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini selaku contoh. Dan yang keenam itu adalah sura Bapak Ibu sekalian ya. Sura itu adalah mabuk karena minuman keras begitu ya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian perlu kita betul-betul ya pikirkan baik-baik begitu ya. Jadi kalau umpamanya minum mungkin sedikit, orang bilang itu adalah untuk kesehatan begitu ya. Itu terserah saja ya, saya karena bukan peminum ya. Tetapi kalau minum yang banyak inilah yang menyebabkan mabuk Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mabuk itu pikiran kita sudah tidak terkontrol dan begitu juga kita bisa sering buat masalah, membuat onar begitu umpamanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sudah kita mabuk karena pikiran ini tidak terkontrol. Dan demikian juga ya perlu kita ketahui bahwa sesuai dengan keterangan dokter begitu ya, bahwa kalau umpamanya orang itu mungkin minum sampai mabuk itu akan memutuskan saraf-saraf halus di otak kita demikian ya. Begitu ya. Begitu juga di tubuh kita sehingga kita tidak kuat mikir begitu ya. Jadi kalau umpama kita menemukan masalah, kita bawa lari lagi ke minuman keras begitu ya. Jadi akhirnya masalah itu tidak akan selesai begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena setiap umpama ada masalah kita lari ke minuman lagi demikian. Itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga disebutkan oleh dokter itu kalau umpamanya minuman keras ini sampai kita minum sampai mabuk. Nah ini kata minuman itu nanti dipaksa masuk di jantung, dipaksa masuk di hati, dipaksa masuk ke empedu begitu ya. Jadi ini dipaksa dimasuk ke ginjal dan sebagainya ya. Nah ini akan merusak organ tubuh kita disebutkan ya. Lama kelamaan kita akan kena gangguan kesehatan bagi tubuh kita demikian disebutkan ya. Jadi inilah hal-hal yang kita tidak kehendaki. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian ya janganlah umpamanya buat tubuh kita ini akan menjadi kena penyakit begitu ya. Buatlah tubuh kita supaya menjadi sehat demikian Bapak Ibu sekalian. Ya jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan ajaran agama Hindu begitu ya. Kalau orang yang meninggal karena minum minuman keras begitu ya. Nah, ini termasuk tergolong daripada ngulah pati begitu ya. Kita mencari mati disebutkan ya. Nah, mati ini tergolong juga mati bunuh diri Bapak Ibu sekalian ya.
Misalnya umpamanya kita minum racun, minum minuman keras sampai meninggal, begitu juga gantung diri, begitu juga terjun dari jembatan misalnya Bapak Ibu ya. Demikian ya, itu termasuk tergolong bunuh diri ya. Jadi ini disebutkan kalau kita meninggal karena bunuh diri ini Bapak Ibu sekalian, ini roh kita, atma kita akan yaitu 1000 tahun di Asurya Loka begitu ya. Ya demikian sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab suci Weda ya. Jadi atma kita akan 1000 tahun di Asurya Loka begitu ya, di alam kegelapan Bapak Ibu sekalian ya. Artinya tidak ya, Surya itu adalah terang begitu ya, tidak terang berarti gelap begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita 1000 tahun di alam kegelapan, ini roh kita demikian ya. Nah perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia dalam merupakan percikan sinar yang terkecil begitu ya, dari Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa. Diharapkan kita ini kalau meninggal ini supaya menyatu ya dari sinar terkecil ini kepada Sang Maha Pencipta, sinar yang besar begitu ya. Demikian harapan kita Bapak Ibu, bukan mencari kegelapan kita demikian. Jangan coba-coba kita akan meninggal bunuh diri Bapak Ibu sekalian ya. Hindarilah itu semua, pikirkan baik-baik ya sebelum kita akan berbuat hal-hal yang kita tidak inginkan demikian ya. Jadi marilah kita berenung begitu kalau ada masalah begitu ya. Pikirkan baik-baik, kita berdoa di waktu tengah malam begitu ya. Mudah-mudahan kita akan diberikan jalan keluarnya oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Ya kita memohon dengan sambil kita bekerja keras begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan diberikan jalan oleh Sang Maha Pencipta begitu ya, untuk mengatasi daripada permasalahan yang kita hadapi. Nah itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Nah yang ketujuh ini adalah yaitu kasuran ya. Kasuran itu adalah mabuk karena keberanian begitu Bapak Ibu sekalian ya. Gelap mata karena keberanian kita. Misalnya selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya, ini kita sebenarnya berani ini penting gitu ya, berani mencari masa depan, berani merantau untuk mencari kehidupan di rantauan orang begitu ya. Mudah-mudahan bisa maju, sukses dan berkembang begitu ya. Dan begitu juga berani sekolah di tempat jauh begitu untuk mencari ilmu ya, demikian ya. Nah keberanian itu penting itu. Tapi kalau keberanian itu dibuat untuk salah, itulah yang keliru Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya selaku contoh, misalnya geng motor ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu menganggap berani dirinya semuanya ya, geng motor ini ya, berjalan berombongan di jalan raya begitu, di jalan umum ya. Jadi demikian. Begitu umpamanya melihat orang jalan-jalan di trotoar, orang duduk di trotoar begitu ya, dia langsung standarkan motor, langsung memukuli orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak berdaya begitu ya. Yang duduk-duduk di trotoar ini dipukuli sampai menjadi korban, sampai masuk rumah sakit ya. Malahan ada korban jiwa begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini apa gunanya itu Bapak Ibu sekalian ya. Memukuli orang yang tidak berdaya, tidak berdosa, tidak bersalah begitu ya. Jadi ini seperti kurang pekerjaan Bapak Ibu sekalian ya. Demikian ya. Jadi saya mohon maaf ini demikian ya. Jadi saya mohon kepada pihak yang berwajib begitu ya, mudah-mudahan dapat menertibkan ini, karena ini sudah menjadi keresahan masyarakat begitu di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Jadi hal itu tidak bisa umpamanya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau umpama kita berani Bapak Ibu sekalian ya, jangan memukuli orang yang tidak bersalah dan berdosa begitu ya. Masuklah sebagai petinju begitu ya misalnya ya. Kalau umpamanya Bapak menang di dalam pertarungan tinju ini, apalagi jadi juara dunia begitu ya, kan mengharumkan nama negara juga ya. Di samping kita akan mendapatkan hadiah atau uang begitu contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inilah ya, manfaatkan itu keberanian kita secara baik begitu ya. Apakah menjadi pesilat, pejudo, dan begitu juga menjadi keberanian kita menjadi misalnya balap motor begitu ya, supaya jadi juara. Artinya kita balap motor ini ya akan mendapatkan juara dan mengharumkan nama negara begitu Bapak Ibu sekalian ya.
Ya, jangan kita memukuli orang yang tidak bersalah dan berdosa ini, kita akan menumpuk karma-karma buruk pada diri kita begitu ya. Karena di dalam ajaran agama Hindu adalah ada hukum karma pala, hukum sebab dan akibat begitu ya. Apapun yang kita perbuat pasti ada dampaknya nanti begitu ya. Apalagi memukuli orang yang tidak berdosa dan bersalah begitu ya. Suatu saat Bapak akan kena batunya juga begitu ya. Ada yang memukuli begitu ya. Dan begitu juga nanti kalau bukan kena umpamanya hukum karma di waktu ini, nanti bisa di kelahiran yang akan datang Bapak akan kena hukum karma begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena itu di dalam ajaran agama Hindu mengenal dengan punarbawa atau reinkarnasi begitu ya, kita akan lahir kembali begitu ya. Kalau bukan kelahiran sekarang, mungkin di kelahiran yang akan datang pasti kita akan menerima masalah hukum karma itu yang kita perbuat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Marilah betul-betul manfaatkan artinya keberanian kita untuk membuat orang lain itu bermanfaat begitu ya bagi orang lain ya, begitu ya. Dan mudah-mudahan itu juga akan bisa berguna bagi diri kita sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu selaku contoh. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah ajaran Sabta Timira. Ada 7 kegelapan dan kemabukan. Kalau kita tidak bisa membawa diri, mengendalikan diri kita, itu akan membuat masalah pada diri kita dan membuat menderita pada diri kita. Demikian ya. Jadi sekian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa ya memanfaatkan ya Sabta Timira ini ke jalan yang positif begitu, kita akan bisa mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Demikian ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, mari kita yaitu saya ajak ya untuk memenuhi ya janji saya yang telah lewat begitu ya. Mari kita akan berdoa ya, memohon sinar suci Tuhan begitu ya, agar menyelimuti pikiran dan jiwa raga kita dan melindungi seluruh tubuh kita begitu ya, agar kita terhindar dari hal yang kita tidak inginkan, dari malapetaka, mara bahaya, begitu juga dari kematian begitu ya. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Mari kita duduk Bapak Ibu bersila, mengambil sikap sida asana, yaitu kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, badan tegak lurus, pikiran pusatkan di ujung hidung, lidah kita lekatkan di langit-langit, begitu juga cakupan tangan di dada. Jadi cakupan tangan dengan lirikan mata ketemu di ujung hidung, di tungtung yang gerana begitu ya. Jadi kita akan berdoa dan memohon sinar suci Tuhan agar menyelimuti pikiran jiwa raga kita dan melindungi seluruh tubuh kita, badan kita. Demikian. Mari kita mulai berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai berdoa. Sekarang Bapak Ibu nanti pikirkan di langit yang biru. Dari langit yang biru itu ada sinar yang seputih salju, itu akan memancar ke pikiran dan jiwa raga kita dan menyelimuti seluruh badan kita. Nanti Bapak bayangkan itu semua ya. Demikian ya. Nah, jadi kita mulai Bapak Ibu, kita akan berdoa. Om Jaya Jiwat Sarira Raksan Dada Sinme Om Majum Sah Waosat Mertiun Jaya Nama Swaha. Om Jaya Jiwat Sarira Raksan Dada Sinme Om Majum Sah Waosat Mertiun Jaya Nama Swaha. Om Jaya Jiwat Sarira Raksan Dada Sinme Om Majum Sah Waosat Mertiun Jaya Nama Swaha. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Jaya, yang menguasai segala kematian, lindungilah hamba,
Jauhkanlah hamba dari segala cobaan, mara bahaya dan malapetaka. Hindarkanlah hamba dari kematian. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga hamba selalu dilindungi, dijauhkan dari segala hal yang kita tidak inginkan. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai melakukan doa. Jadi kita sudah memancarkan sinar suci Tuhan seperti seputih salju yang menyelimuti, membungkus seluruh anggota badan kita. Mudah-mudahan kita sudah terhindar dari hal yang kita tidak inginkan, yaitu dari mara bahaya, malapetaka, dan begitu juga dari terhindar dari kematian. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi doa ini dapat dilaksanakan dalam rangka kita melaksanakan persembahyangan, meditasi, tapa berata, yoga, dan semedi. Demikian ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu sekalian, apa yang saya bawakan ini tentang ajaran Sabta Timira, tentu jauh dari kesempurnaan begitu ya. Kalau ada yang belum sempurna, tolong disempurnakan. Demikian ya. Jadi bahwa kita sebagai manusia tidak luput dengan kehilapan, kesalahan. Kalau ada mungkin ya saya menyinggung perasaan Bapak begitu ya. Jadi saya mohon maaf ya, demikian ya. Jadi pada kesempatan ini ya kurang lebihnya selaku manusia biasa tidak luput dengan kehilapan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Suksema, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.